Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat, adik-adik, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-21 ini, kita akan melanjutkan terkait dengan kurikulum yang diberlakukan di Indonesia. Tapi nanti kita akan fokus pada kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana disampaikan pada edisi sebelumnya bahwa sudah ada 11 kurikulum yang diberlakukan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari rentang waktu menurut era pemerintahan itu ada tiga, yaitu era Orde Lama, kemudian era Orde Baru, kemudian era Reformasi. Kalau kita lihat dari benang merah di antara tiga era era pemerintahan tersebut, itu paling tidak dapat kita lihat dari filosofinya, ya. Kita bisa lihat dari filosofinya. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa Orde Lama itu yang paling menonjol itu adalah karakter building, yaitu nasionalisme, patriotisme, dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi karakter buildingnya adalah karakter cinta tanah air, kemudian rasa kebangsaan, rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia. Itu karakter buildingnya di era Orde Lama adalah seperti itu. Kemudian untuk Orde Baru karena memang semangatnya adalah ingin mengoreksi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka filosofi yang diambil itu adalah ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, untuk era Orde Baru ini, meskipun tetap menanamkan juga karakter building, akan tetapi lebih menonjol kepada pada kebijakan pembangunan yang kita kenal dengan istilah trilogi pembangunan waktu itu, Bapak Ibu ya. Jadi untuk era Orde Baru itu filosofinya adalah modernisasi karena kita harus mengikuti perkembangan modernisasi di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat rentang dua waktu ini, maka untuk era Orde Lama itu setelah kita memiliki karakter yang kuat terkait dengan rasa kebangsaan, rasa patriotisme, maka mulai masuk kepada kepada modernisasi. Artinya ilmu-ilmu pengetahuan yang diberikan kepada siswa-siswa kita itu selain karakter kebangsaan yang kuat, ya, rasa nasionalisme yang kuat, itu juga masuk kepada modernisasi keilmuan yang ini nanti akan berimplikasi kepada modernisasi kehidupan sehingga yang menjadi kebijakan utama itu adalah pembangunan nasional. Kemudian di era reformasi, nah di era reformasi ini sudah mulai melihat pada keter apa apa kehebatan atau potensi guru dan tenaga pendidikan juga siswa-siswi itu sendiri. Artinya sudah mulai melihat bahwa manusia Indonesia untuk membangun manusia yang berkarakter, kemudian modern, kemudian berpengetahuan. Nah, itu eh, kita harus harus dimulai dari masing-masing pihak, dari pendidik juga peserta didik, katakanlah begitu ya, sehingga
kurikulum di era reformasi ini sudah mulai masuk kepada istilah kita adalah profesionalisme. Jadi kalau di era orde lama itu karakter building nasionalisme, yaitu karakter nasionalisme, kemudian kemudian untuk orde baru itu terkait dengan modernisasi. Kemudian yang era orde reformasi ini kita sudah mulai masuk pada profesionalisme. Nah, oleh karena itu, Mas Nadiem, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu mulai mencanangkan kurikulum Merdeka yang sudah dicanangkan sejak tahun 2021. Nah, terkait dengan kurikulum Merdeka inilah yang menjadi pokok pembahasan kita di edisi yang ke-21 ini. Eh, filosofi dari kurikulum Merdeka itu pada dasarnya adalah memang ingin meningkatkan profesionalisme. Nah, dengan meningkatkan profesionalisme baik itu untuk pendidik juga peserta didik, untuk pendidik dimulai dari adanya Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2005, kemudian terkait dengan siswa atau peserta didik sudah dimulai dari kurikulum 2004, 2006, dan 2013. Nah, untuk kurikulum Merdeka inilah puncak dari profesionalisme yang dikembangkan bukan hanya untuk pendidik tapi juga untuk peserta didik. Nah, oleh karena itu perbedaan yang paling mencolok antara kurikulum di era reformasi, baik itu yang 2004, 2006, 2013, itu adalah kepada penghormatan yang setinggi-tingginya kepada individualitas dari peserta didik. Nah, kalau di kalau di kurikulum 2006 dengan adanya Undang-Undang Guru itu mengarah kepada profesionalisme guru, maka mulai 2013 itu terkait dengan karakter peserta didik, dan 2021 ini atau kurikulum Merdeka ini mengarah kepada profesionalisme yang itu menonjolkan individualitas dari peserta didik. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa siswa-siswi kita itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Peserta didik kita itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Sehingga tidak ada masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang tidak dilayani dalam pendidikan nasional ini. Termasuk siswa atau peserta didik yang berkebutuhan khusus itu juga harus dilayani. Baik berkebutuhan khusus karena memang terlalu cerdas, atau juga tercerdas secara akademik, juga mungkin yang sangat yang mungkin kurang di akademik tetapi excellent di bidang yang lain, misalnya di seni, di bahasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kurikulum 2021 atau kita kenal dengan istilah kurikulum Merdeka ini memang mengarah kepada profesionalitas, individualitas masing-masing peserta didik. Nah, oleh karena itu, di dalam pelaksanaan pembelajaran atau pendidikannya ini kita harus melihat potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, apakah potensi akademik, apakah potensi kinetis, atau potensi lingual, atau potensi artistik, atau potensi-potensi yang lain. Nah, itu yang kemudian dikembangkan secara maksimal, tentunya dengan bimbingan guru dan tenaga kependidikan yang sudah profesional sesuai dengan potensi-potensi yang ada itu. Jadi misalnya ahli mekanik, ahli kinetik, ya. Misalnya potensi mekaniknya lebih menonjol, maka siswa itu akan diberi asupan ilmu pengetahuan, asupan skill, dan asupan keterampilan terkait dengan mekanik itu.
Nah, itulah filosofi dari kurikulum Merdeka di tahun 2021 ini yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri, dan untuk Kementerian Agama itu sudah mulai disosialisasikan secara besar-besaran di tahun 2022. Nah, sekali lagi untuk era Orde Lama itu mengarah kepada pembangunan karakter building, yaitu karakter nasionalisme. Kemudian untuk era Orde Baru itu diarahkan ke modernisme, modernitas atau modernisasi, dan untuk era reformasi mengarah kepada profesionalitas dengan menonjolkan individualitas atau kehebatan-kehebatan dari masing-masing peserta didik atau guru dan tenaga pendidikan atau istilahnya pendidik ya. Jadi profesionalitas pendidik dan peserta didik betul-betul dimaksimalkan. Barangkali demikian kita ucapkan bareng-bareng tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia, sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.